Butuh mouse yang ringan dan simple? Tenang, gue ada jawabannya. Kenalin nih bro, Chaopin Z1 Pro. Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas. Let's go. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan, dan kali ini gue pengen nge-review sesuatu hal yang berbeda ya bro ya. Dimana biasanya gue review audio atau ya kadang-kadang di keyboard juga. Kali ini gue pengen nge-review namanya mouse. Iya bener, lo gak salah denger. Gue pengen review mouse, bukannya keyboard atau audio gitu ya. Kayak sesuatu hal yang berbeda yang ingin gue cari tahu untuk mereview sesuatu gitu ya bro ya. Nah, kenapa sih dari semua banyak keyboard, kenapa gue pengen review namanya si Chaopin Z1 Pro ini? Jadi ya alasannya seperti apa? Mendingan langsung aja gue bahas. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah kelengkapan yang ada di namanya Chaopin Z1 Pro-nya. Yang pertama tentunya ada kabel USB to C di sini. Lo bisa lihat ada USB to C yang panjang. Ini panjang ya bro ya. Dan ada namanya USB dongle. Ya, ini dongle wireless. Jadi dia tentunya ini sudah ada dua konektivitas ya bro ya. Bisa namanya pakai kabel dan juga bisa pakai namanya dongle wireless seperti ini. Dan tentunya ini tuh gua nggak tahu nih apa. Kalau kalian tahu coba komen di bawah. Tapi ini kayaknya feeling gue kayak converter. Kalau misalkan komputer lo itu nggak ada USB-A ya bro ya, cuman USB-C. Mungkin ini bisa jadi kayak C2A apa sih C2C gitu ya bro ya. Jadi lo pakai kabel C2C ini buat jadi converternya. Mungkin ya bro ya. Kalau salah coba tolong dikoreksi. Lalu ada namanya padnya, pad pengganti, dimana di sini tentunya si Z1 Pro-nya ini tentunya sudah ada namanya padnya ya di bawahnya. Dan tentunya ada namanya buku petunjuk seperti ini. Ya ini buku petunjuk lo bisa lihat. Dan ada ada pouch yang kece banget ya. Gue baru pertama kali loh beli mouse atau review mouse gitu ya bro ya. Itu dapat namanya pouch seperti ini. Seumur-umur gue kayaknya nggak pernah kayaknya. Kalau ada yang lain coba kalian infokan di kolom komentar ya. Lalu tentunya ada mouse-nya yang seperti ini. Dan ini untuk kelengkapannya cukup bagus menurut gue. Gue cukup kagum, yang dimana yang gue kagumin itu adalah si ininya nih. Dia ada namanya pouch-nya. Tapi sisanya itu ya seperti ini saja, standar dan biasa juga sih bro. Tapi di pad juga ya sebenarnya sih kalau mouse gaming juga sudah ada ya untuk saat ini gitu ya bro ya. Dan untuk packaging di sini cuma bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan berikutnya yang akan gue bahas adalah mengenai desain, build quality, dan fitur dari si Z1 Pro-nya ini. Let's go. Sebelum gue bahas mengenai si Z1 Pro-nya ini secara desain, build quality, dan fitur, gue akan menjelaskan mengenai spek singkat dari namanya si Chaopin Z1 Pro-nya ini. Dimana Chaopin Z1 Pro ini tuh menggunakan switch Huano Micro yang suaranya seperti ini. Nah, seperti itu ya suaranya ya bro ya. Lalu di sini juga dia DPI-nya itu maksimal hingga 26.000 dan beratnya 51 gram. Dan yang paling wow lagi itu menurut gua adalah dia memakai sensor flagship PAW3395 gaming grade. Iya bener, dia sudah gaming grade untuk sensornya yang menurut gua cukup bagus ya bro ya. Dimana kalau sensornya ini udah gaming, pastinya nih sensornya bukan yang kaleng-kaleng ya enggak. Dan dimana untuk hal tersebut gue juga cukup wow ya bro ya. Dan tentunya di sini dia ada dua macam tipe. Yang pertama itu tipe yang biasa, dan yang kedua itu ada tipe yang hollow alias bolong bagian bawahnya ini. Yang satu itu solid, dia bawah itu solid semuanya. Ini tipe yang hollow, jadi dia ada beberapa bagian yang memang dia bolong ya bro ya. Ini nanti akan dijelaskan di desainnya juga dah. Oke, lalu untuk menurut gua yang paling gua wow lagi adalah di beratnya, yang dimana pas kalau dia hollow ini memang dia jatuhnya ringan ya bro ya. Di sini akan gue kasih lihat ke kalian. Nih sini gua bawa timbangan. Gila nggak tuh, pun niat banget nih bikin gila nih. Oke. Nah, untuk berat dari mouse ini adalah ya oke lah, sekitar 48 lah ya bro ya. Tadi gue ngomong basic 51. Nah, ini 48,26 gram. Alhasil, ini tuh nggak bikin namanya lo pegel ataupun
gimana ya, bikin kalian tuh butuh effort lebih tinggi gitu untuk namanya gerakin mouse-nya gitu. Jadi ini ringan banget, sumpah gua nggak bohong. Dan yang paling gua cukup suka lagi adalah dia itu mengusung desain untuk palm grip ya bro. Jadi kalau mouse itu ada berbagai macam desain bro, tapi sebenarnya nggak tergantung juga sih, lo tergantung juga mau yang mana ya. Ada yang palm, ada yang claw ya kan ya, ada satu lagi gue lupa. Dimana yang untuk namanya si Z1 Pro nya ini tuh menggunakan yang tipe palm, jadinya menyeluruh sampai ke sini gua tuh, lo bisa lihat di sini ya. Jadi dia tipe yang palm. Kalau yang tipe claw ini sebenarnya juga cukup oke aja sih tipe claw. Tapi ini rada kepanjangan kalau yang tipe claw ya bro ya. Tipe claw itu seingat gua memang dia rada pendek gitu. Kalau yang claw ini tuh rada panjang, jadinya ini tipe yang emang enak untuk namanya jadi yang palm grip gitu. Nah seperti ini tuh. Dan tentunya di sini itu dia nggak cuma gitu aja. Yang menurut gua juga cukup oke adalah di mana penempatan tombolnya. Di mana untuk tombolnya itu di sini itu dia kalau dari atas ini seperti mouse pada umumnya. Ya, ini tidak usah diganti. Ini warna orange, sebenarnya ada 3 warna, berapa warna gitu gue lupa. Di tengahnya ini ada scroll wheel yang bisa ditekan juga. Di sini ada yang seperti biasa ya bro ya, dan di sini kayak tulisan Z gitu. Dan di bagian sininya cuma tulisan Z1 Pro, dan untuk bagian sininya ada tombol micro yang gua belum tahu cara untuk mengaturnya seperti apa, tapi ini tuh kalau defaultnya itu tombol untuk next and back gitu ya bro ya. Jadi kalau kayak web browser gitu kalian tinggal klik ini aja kalau misalkan next atau back browser gitulah. Dan untuk bagian bawahnya ini itu dia ada 2 tombol juga, dimana untuk tombol yang ini itu untuk namanya mengaktifkan mode wirelessnya. Jadi kalau di sini tuh nanti mode yang biasa aja, dan ini untuk yang mode wireless. Dan ini adalah tombol untuk mengatur DPI-nya. Jadi lo kalau ingin ngatur DPI-nya mau seapa ya, karena tinggal klik di sini aja ya bro. Dan di sini tentunya dia sudah USB-C yang dimana ini keren bro. Jadinya untuk HP zaman sekarang tuh udah pakai USB-C. Jadi kalau misalkan lo jalan lupa bawa kabelnya dia, ya udah pakai kabel HP lo aja juga udah bisa gitu. Kayak universal aja jadinya jatuhnya. Dan tentunya jujur gue selama coba ini gue cuma pakai untuk namanya kerja sehari-hari ya bro ya. Bukan untuk main game, karena gua bukan yang orangnya main game gitu. Ya maklumin aja, laptop gue ketuaan sih. Dan untuk fitur di mouse ini tentunya seperti yang sudah gue bilang ada untuk mikronya di sini saja. Dan untuk dia punya desain build quality, untuk build quality-nya sendiri menurut gua ini bahannya bahan plastik yang berlapisi doff gitu, bukan yang glossy ya kan ya. Jadi gak ninggalin sidik jari ataupun kalau misalnya kena minyak gitu enggak. Tapi karena dia warnanya rada cerah, jadinya kalau semisal ada yang kotor-kotor ini langsung berjeplak gitu ya bro ya. So kalian harus sering-sering dilap untuk menjaga kebersihannya. Dan untuk desain, build quality dan fitur di sini gue cuma bisa kasih skor nilai 7 dari 10 aja. Kenapa? Karena untuk dia punya fitur ini masih ketinggalan rada cukup jauh dibandingkan dengan kompetitor lainnya, yang dimana ada banyak mouse yang menurut gua masih kayak memberikan kesan yang fitur tuh yang lebih oke lagi gitu, yang bisa diatur dan gampang, ada RGB-nya segala macam. Ini tuh ya bukan RGB sih, dia ada lampunya, cuman dia bukan yang RGB ya bro ya. Nih bakal kasih lihat. Jadi kalau kalian lihat ini bukan RGB gitu. Nah tuh. Oke, jadi dia bukan tipe yang RGB dan lo bisa lihat di sini ya tuh. Jadi ya masih ketinggalan rada cukup oke. Udah dibilang gaming banget, ini enggak gaming banget tuh. Di sini kecahayaannya tuh, ya kan? Di sini bukan yang gaming banget. Jadinya menurut gua rada cukup kejauhan dibandingkan dengan kompetitor lainnya ya bro ya. So itu aja untuk seperti yang sudah gue bilang untuk desain, build quality dan fitur. Cuma bisa gue kasih skornya 7 di 10 aja sih bro. Dan selanjutnya yang akan gue bahas adalah mengenai feel. Untuk feel jujur mouse ini tuh ringan bro, saking ringannya sampai kadang-kadang gue kayak megang sesuatu nggak ada hambatan gitu, bener kayak lancar gitu ya bro ya. Dan nggak butuh power ataupun effort yang cukup berlebih gitu ya, seperti yang sudah bilang bro. Dan untuk suara dari switchnya itu menurut gue juga clicky dan cukup enak didengar ya bro, seperti ini nih. Tapi jujur ini untuk dia punya suara switchnya ini tuh kayak kesannya tuh biasa banget. Ya clicky sih, ya cukup oke sih. Tapi kayak kesannya tuh kayak kayak mouse pada umumnya, tapi lebih agak dibagusin dikit aja lah untuk suaranya. Dan untuk feel di sini gua nggak bisa kasih nilai karena ini tergantung dari setiap orang ya bro ya untuk feelingnya bro.
Dan untuk harga dari mouse Z1 Pro ini itu dihargai dengan harga 500 sampai 600 ribuan aja. Jadi kesimpulannya, kalau lo pengen cari mouse gaming atau mouse yang rada beda, ini bisa jadi salah satunya. Walau gua akuin ini tuh nggak masuk Indo, gua nggak tahu, belum ada distributornya di sini, belum masuk Indo ya bro ya, gua nggak nemu. Dan tentu harganya kalau beli di luar memang harganya jadi cukup mahal ya bro ya dibanding dengan kompetitor lain. So itu aja, thank you banget untuk Keep On Touch ID yang udah kasih chip gua namanya si Z1 Pro nya ini. So itu aja, jangan lupa di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.